Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Berita 1 TV. Wakil Presiden Indonesia periode 2004 hingga 2009 Jusuf Kalla dihadirkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini. Jusuf Kalla menjadi saksi kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dalam hal ini Jusuf Kalla bersaksi untuk terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya. Dan langsung saja kita saksikan kesaksian Jusuf Kalla di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kapan saudara mendengar saudara saksi? Tidak pernah mendengar. Mendengarnya. Oke. Mohon pada saudara Yasa tolong ditukar. Iya. Mohon maaf saudara saksi. Ditukar saja mic-nya mungkin. Masih sekarang baik. Baik, Pak. Ya. Baik. Kemudian saudara saksi, saya menanya kepada saudara, apakah saudara mengetahui pernah terjadi dilakukan telekonferensi antara Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia? Saya tidak mengetahuinya. Tidak mendengar ya. Kemudian saudara saksi, yang saudara alami pada waktu itu, kondisi saudara mendengar belakangan ya, apa yang melatar belakangi bahwa Bank Senturi itu harus diselamatkan, tidak ditutup pada kejadian pada waktu itu? Saya tidak mengerti pada waktu kejadian itu, karena saya tidak mengerti. Sampai sekarang saudara tidak mengerti, saudara saksi? Oh, saya mengerti setelahnya. Oh, setelahnya apa yang saudara ketahui? Setelahnya apa yang saudara ketahui, saudara saksi? Iya, pada waktu melapor itu, jadi untuk lebih jelasnya, pada waktu 25 setelah kejadian, 4 hari setelah bailout itu, keputusan tentang KSSK, 4 hari setelahnya, maka Menteri Keuangan yang merangkap Menko Perekonomian dan Gubernur Bank Indonesia itu melaporkan kepada saya tentang adanya kejadian itu, bahwa terjadi bailout dan pemerintah LPS telah mengeluarkan dana 2,7. Saya katakan, kenapa terjadi? Ada apa ini? Kok tiba-tiba terjadi begitu? Padahal ketentuan pemerintah tidak mengizinkan adanya blanket guaranteed yang bisa menyebabkan bailout. Yang diputuskan pemerintah pada bulan Oktober, 1 bulan sebelum kejadian itu, hanya penjaminan terbatas, yaitu maksimum 2 miliar setiap rekening kalau terjadi apa-apa. Itu pun syaratnya agak keras. Nah, karena itu saya tanya, kenapa Anda keluarkan ini? Apa yang salah dengan bank ini? Disampaikan bahwa pemiliknya yang mengambil dana di bank ini, pemiliknya. Itu dijawab oleh Pak Gubernur Bank Indonesia. Karena itu saya katakan berarti terjadi kriminalisasi perbankan. Dia bilang, ya. Kalau begitu saya katakan, ini perampokan perbankan. Ya begitulah. Nah, kalau begitu saya bilang, kalau perampokan terjadi oleh pemiliknya, kenapa Anda tidak lapor ke polisi untuk tangkap ini pemiliknya? Robert Tantular. Karena dijawab bahwa dasar hukumnya apa? Saya katakan, ya, itu urusan polisi, bukan urusan Bapak untuk mencari dasar hukumnya. Yang penting ada kriminalisasi. Karena tidak di Gubernur Indonesia dan juga Menteri Keuangan tidak melaksanakan itu, saya langsung mengambil alih. Kalau begitu, saya minta kepada polisi agar perampok bank itu ditangkap. Hari ini juga, jam ini juga. Karena inilah perampokan terbesar yang terjadi pada dewasa waktu itu. Karena itulah hari itu juga saya menelpon Kapolri untuk menangkap Robert Tantular. Dan itu dalam 2 jam ditangkap Robert Tantular. Karena saya menganggap sesuai dengan pengakuan daripada Gubernur Indonesia bahwa terjadi kriminalisasi pemiliknya pada banknya. Itu alasan yang terjadi itu. Jadi tidak mengatakan krisis, terjadi kriminalisasi pemiliknya kepada banknya. Jadi kalau dikatakan, kenapa dia di bailout? Karena tadi itu. Karena itulah maka sebagai tindakan saya yang bertanggung jawab pada waktu itu, untuk dicatat bahwa saya waktu itu pejabat yang melaksanakan tugas kepresidenan. Karena Bapak Presiden ke luar negeri. Jadi saya berhak bertindak seperti itu. Ya. Baik, itu kejadian tanggal 25 November. 20 November. 25 November, Presiden sedang berada di luar. Iya. Yang saudara saksi ketahui, apakah seluruh dana bailout itu sudah cair pada waktu itu 25 November?
laporan dari 2,7 triliun sudah cair. 2,7 triliun sudah cair. Ya. Kemudian belakangan dicairkan kembali, saudara tahu tidak? Tidak tahu lagi. Tidak pernah dilaporkan juga. Tidak pernah dilaporkan. Tidak pernah dilaporkan Ya. juga. Kemudian saudara saksi mengatakan bahwa waktu itu terjadi kejadian kriminalisasi, bukan krisis. Nah, yang menarik saya perhatian saudara saksi bisa beranggapan ini adalah kriminalisasi perampokan bank. Karena saya bertanya kepada Gubernur Bank Indonesia, kenapa terjadi ini? Karena pemiliknya yang mengambil bank itu. Pemiliknya, karena itulah saya tanya kenapa tidak ditangkap. Dasar hukumnya tidak ada, karena itu saya perintahkan. Saya tanggung jawab untuk kalau suatu negara mengalami perampokan oleh banknya, tentu kan bagaimanapun pemerintah harus tegas ke dalam hal itu. Baik, saudara saksi, saya tertarik kepada punya saudara tadi ada perampokan bank, pemiliknya yang merampok bank ini. Iya. Apakah waktu itu saudara sebagai wapres menanyakan kok sampai terjadi perampokan itu karena apa sebabnya? Tahu nggak, saudara? Ada dilaporkan nggak? BPI melaporkan nggak bahwa bagaimana proses terjadinya perampokan itu? Siapa pertama yang punya inisiatif untuk menunjukkan bill out dan sebagainya? Ya, saya tidak bertanya detail, Tidak tapi bertanya, ya. Sebabnya kenapa dikucurkan itu karena banknya rusak karena kriminalisasi pemiliknya. Itu penjelasannya. Karena seperti ini saudara saksi, karena kan tidak akan terjadi situ apabila satu orang saja punya keinginan tanpa ada pihak-pihak dari Bank Indonesia yang melancarkan terjadinya perampokan itu. Maksud saya pada waktu itu sebagai wapres, kondisi pada waktu itu, apakah saudara sempat bertanyakan Bank Indonesia ini bagaimana sampai terjadi perampokan ini kepada Bank Indonesia? Karena itulah saya minta kepolisian Ya. Kapolri untuk menangani, memeriksa kejadian ini. Baik. Ya. Kemudian saudara saksi, ini yang di masyarakat seperti ini. Pada saat kejadian 25 November 2008 tidak pernah dilaporkan oleh Menteri Keuangan atau koordinator sama Bank Indonesia bahwa terjadi krisis. Iya, selalu begini. Sejak 2007 untuk menjaga jangan ada imbas krisis dari Amerika, pemerintah membuat berbagai program, hampir 20 program. Jadi bukan hanya oleh Menteri Keuangan. Contohnya kita minta agar proyek pembangunan dipercepat supaya jangan ada pengangguran, ada stimulus. Pertanian harus meningkatkan produksinya. Perdagangan agar meningkatkan ekspor ke negara-negara yang tidak terimbas ekonominya. Berbagai cara kita lakukan untuk menjaga jangan terjadi imbas yang lebih besar itu ke krisis di perbankan kita. Berbagai program yang disetujui bersama. Karena itu saya tiap minggu mengontrol agar dilaksanakan atau tidak program-program itu. Baik, saudara saksi, pada saat tanggal 25 November 2008, Ya. tidak dilaporkan bahwa kondisi bahwa memang udah sakit Bang Sinduri itu kepada saudara. Di situ dilaporkan, tanggal 25, bahwa malah bukan saja sudah telah terjadi bailout, telah terjadi pengucuran dana 2,7 triliun, dilaporkan. Dilaporkan ya. Ya. Apakah saudara saksi pada Wapres pada waktu itu, apakah saudara saksi pernah menyarankan kenapa kok tidak bank ini tidak ditutup, kenapa harus diselamatkan? Ada nggak pemikiran seperti itu saudara? Karena memang udah sakit bank ini kan dilaporkan pada waktu itu. Pada waktu dilaporkan tanggal 13, hanya dikatakan ada salah clearing. Saya katakan itu biasa, bank-bank itu dah harus diselesaikan oleh pemiliknya. Dan juga Bank Indonesia kalau clearing sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi saya tegaskan, tidak boleh ada full guarantee. Saya jelaskan dalam rapat itu, dan tulis dan notulen, tidak boleh ada full guarantee. Artinya, kalau tidak ada full guarantee, maka tidak boleh bailout. Hanya boleh rekening yang sesuai aturan boleh dijamin gitu. Baik. Kita tidak bicara krisis yang besar. Tidak krisis besar ya pada waktu itu ya. Baik. Pada tanggal 25 November 2008 juga, apakah dilaporkan kepada saudara sebagai Wapres bahwa BI atau LKSK sudah mengambil keputusan tanggal 20-21 November bahwa bank itu ditenggarai berdampak sistemik? Ada nggak dilaporkan oleh saudara Sri Mulyani dan saudara Budiono pada waktu itu? Dilaporkan pada tanggal itu bahwa telah ditalangin atau istilah apapun namanya sejumlah 2,7. Minta maaf ini mereka menjelaporkan sedikit tergesa-gesa, agak sedikit panik sedikit. Agak sedikit panik pada waktu itu pada ya waktu saudara. itu baru melaporkan kepada saya kejadian itu. Baik. Saudara sebagai Wapres dan kepada Presiden,
apakah ada satu tindakan kalau udah mengetahui ada laporan kemudian mencuri sebab bahwa memang kondisi pada waktu itu krisis sudah ditemukan sistemik, apakah pada waktu itu tidak ada keinginan untuk melaporkan atau mengumumkan kepada rakyat bahwa sebenarnya bila bank ini ditutup maka akan berdampak sistemik untuk mengatasi krisis? Ada nggak diumumkan pemerintah pada waktu kepada rakyat seperti 1997, saudara? Tidak Ada ya. Baik. Yang saudara saksi ketahui alasan-alasan krisis dan sistemik itu kapan? Ya, kita tidak bicara sistemik pada waktu tanggal 25, itu hanya 25. ini. Nanti kemudian aja, mungkin hampir setahun kemudian baru saya baca atau Baik. apa. Apakah setelah saudara kasus Bank Senturi ini mencuat di masyarakat baru ada komentar-komentator krisis, sistemik, ataukah memang sebelum itu memang sudah ada? Baru mencuat pada bulan Agustus 2009 setelah ada laporan BPK. Oh, BPK ya, itu mencuat. Itu pada saat mencuat itu sudah ada belum dilaporkan kepada saudara krisis atau kepada masyarakat umumnya bahwa memang kondisi pada waktu itu krisis dan memang mengambil tindakan itu memang harus berdampak sistemik? Ada nggak dilaporkan sebelum mencuatnya kasus Bank Senturi yang saya tanya? Iya, sepanjang 2007-2008 selalu kita berbicara adanya imbas krisis. Imbas memang ada dibicarakan. Selalu. Baik. Dan bagaimana menjaganya agar imbas itu tidak besar. Selalu itu kita Selalu bicara. itu ya. Jangan besar. Jangan imbas besar itu. ya, saudara. Ya. Maksud saya pengumuman saudara saksi mendengar alasan krisis kemudian berdampak sistemik itu setelah mencuatnya kasus Bank Senturi ini ke rakyat atau Setelah mencuatnya kasus ini di masyarakat ya baru alasan sistemik krisis dan sebagainya. Baik. Kemudian saudara saksi, saya tanya lagi kepada saudara saksi. Saya melihat ini gampang sekali nih uang negara ini keluar, saudara saksi. Saya perhatikan saudara saksi. Kronologis kejadian, kronologis karena pemberian EPJP, bahkan pihak Bank Senturi pada waktu di persidangan mengatakan bahwa dia tidak pernah meminta untuk EPJP, tetapi kenyataan diberikan 689 triliun. Begitu juga dengan mohon maaf 689 miliar ya. EPJP. Kemudian begitu juga di persidangan terungkap juga. Begitu juga sama dengan LPS juga. Bahkan ada beberapa itu tidak mengajukan permohonan, tapi diberi oleh LPS dengan PMS. Itu saya menilai sebagai rakyat, saudara saksi, kok mudah sekali nih uang negara triliun, mudah sekali nih uang negara triliun rupiah ini diberikan kepada orang-orang seperti ini, saudara. Itu apakah saya tanya pada saudara saksi, kejadian yang saudara dengar pada waktu itu bagaimana itu? Pertanggungjawaban ini kok sampai triliunan ini, Pak? Uang negara ini bisa dikucurkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, 2008 semua ini, Pak. Dari tanggal 14 Februari sampai dengan ini dilakukan tentu di Bank Indonesia karena Bank Indonesia merupakan independen, lembaga independen. Tentu pemerintah tidak masuk ke ranah itu sebelum keluar menjadi tanggung jawab pemerintah dengan maksudnya LPS itu. Baik. Ya. Sekarang saya tanya kepada saudara saksi, letak perbedaan antara tanggung jawab Bank Indonesia dengan tanggung jawab pemerintah. EPJP oke, memang dana dari Bank Indonesia, ya Pak ya, di luar. Tapi untuk LPS kan, apakah dilaporkan kepada saudara pada akhirnya dana LPS tadi yang dikucurkan itu salah satu digunakan untuk melunasi EPJP yang tertunggak tadi pada waktu jatuh tempo Februari 2009. Ada nggak dilaporkan kepada saudara? Tidak dilaporkan secara dilaporkan, ya? Tidak dilaporkan. Baik. Apakah saudara saksi pernah ikut serta atau terlibat tentang pembahasan Perpu dalam keadaan mendesak? Ada beberapa Perpu, antara lain perubahan Undang-Undang BI, revisi kedua, kemudian ada Perpu tentang JPSK, kemudian ada juga Perpu tentang LPS. Iya. Apakah saudara dilibatkan dalam pembahasan itu? Ya, secara umum tentu dibicarakan di beberapa kesempatan tentang. Baik. Pada waktu pembahasan Perpu tadi, latar belakang keluarnya Perpu itu untuk apa yang saudara ketahui? Untuk memperkuat lembaga keuangan kita untuk menghadapi krisis sebenarnya. Oh itu. Iya. Walaupun kemudian yang Perpu nomor 4 kan tidak diterima di DPR sehingga tidak berlaku. Perpu nomor 4 tentang apa, saudara saksi? Tentang sistem JPSK. Oh, kapan Pak itu ditolak oleh DPR? Desember 2008. Desember 2008 sudah ditolak oleh DPR? Bagaimana? Perpu itu Desember 2008 sudah ditolak oleh DPR? Iya, artinya tidak berlaku. Tidak berlaku ya, baik.